Halo, selamat siang, instruktur, teman-teman, dan hiring partner. Kami, tim Instafood, ingin memperkenalkan aplikasi yang kami buat, yaitu Instafood. Jadi dengan banyaknya opsi kuliner yang tersedia saat ini, terkadang kita bingung dalam memilih. Selain itu, tempat-tempat kuliner yang menarik juga terkadang tidak terlalu terekspos ke banyak orang. Nah, oleh karena itu, kami membuat aplikasi Instafood. Instafood memungkinkan pengguna untuk mencari referensi makanan dan lokasinya melalui fitur highlights, discover, dan juga pencarian. Pengguna juga bisa berbagi ulasan tentang makanan yang menarik beserta lokasinya. Instafood juga memungkinkan interaksi sosial melalui fitur like dan komen. Tim developer Instafood terdiri dari 4 orang. Saya Daniel dengan latar belakang teknik informatika. Saya berfokus sebagai backend developer, khususnya dalam mengembangkan fitur trending serta integrasi dengan third-party APIs. Nama saya Bima Pratama, background saya adalah Mechanical Engineering. Pada proyek ini saya bertanggung jawab di bagian front-end pada desain UI dan UX, serta melakukan wiring dari front-end ke back-end. Halo, perkenalkan saya Raffi Ramdhani Aziz. Latar belakang saya adalah teknik sipil. Pada proyek ini saya bertugas sebagai front-end developer dan bertanggung jawab untuk mengolah data user sebelum dikirimkan ke server. Seperti contohnya pada fitur post, like, dan komen. Saya juga bertanggung jawab atas pengolahan data mentah dari server sebelum ditampilkan di aplikasi kami. Selain itu, saya juga berkontribusi atas desain pada beberapa komponen. Perkenalkan, saya Devina Cecilia, background dari teknik perminyakan. Pada proyek ini, saya berperan sebagai back-end engineer dan bertanggung jawab pada database modeling, inisialisasi server, dan testing. Untuk memastikan aplikasi kami berjalan dengan semestinya, dalam proses pengembangan kami membuat test case pengujian yang bisa dilihat hasilnya seperti berikut ini. Kami menggunakan JS sebagai test runner, dan kami melakukan tes untuk setiap endpoint yang ada pada server backend. Kami menguji untuk kasus-kasus yang berhasil maupun juga kasus-kasus yang gagal. Baik, sudah selesai. Hasilnya menunjukkan indikator hijau dan persentase di atas 90%, yang berarti fungsionalitas aplikasi backend telah berjalan sesuai yang diharapkan. Baik, selanjutnya kita akan melihat aplikasi mobile Instafood secara langsung. Sebagai pengguna, biasanya kita ingin mengetahui apa yang sedang populer saat ini. Pada aplikasi Instafood, pengguna bisa melihat lokasi-lokasi kuliner yang sedang trending, terletak di paling atas. Kemudian di bawahnya terdapat tak-tak apa saja yang sedang trending saat ini. Kemudian di bawahnya lagi ada konten-konten dari pengguna yang sedang trending. Pembuatan list trending dilakukan oleh aplikasi backend secara berkala dengan melakukan perhitungan berdasarkan jumlah like dan jumlah komen. Selain itu, tanggal pembuatan konten juga diperhitungkan, sehingga konten trending yang sudah terlalu lampau akan digantikan dengan konten trending yang terbaru. Pada aplikasi Instafood juga terdapat halaman Discover. Isi dari halaman ini merupakan konten-konten yang telah diupload oleh berbagai user dan diurutkan berdasarkan tanggal terbit terbaru. Pada tiap-tiap post di halaman Discover, juga terdapat tombol yang merupakan salah satu fitur utama dari aplikasi ini, yaitu tombol like. Saat user mencet tombol like ketika kondisi belum di-like, maka post ini akan mendapatkan pertambahan like pada field likes di database. Dan begitu pula sebaliknya. Tombol like ini juga akan otomatis menjadi berwarna putih apabila user yang sedang login telah melakukan like pada post ini. Fitur yang akan kami demokan selanjutnya, yang juga menurut kami merupakan fitur terpenting dari aplikasi ini, adalah fitur post. Pada fitur ini, kami menggunakan bantuan dari dua API pihak ketiga, yaitu Google Places API dan Google Cloud Vision. Masing-masing kegunaan API tersebut adalah untuk mencari tempat-tempat makan dan untuk mendeteksi gambar yang ingin dipost oleh user, apakah merupakan makanan atau tidak. Nah, pertama-tama akan kami contohkan apabila user ingin memposting dengan gambar yang tidak berfokus pada makanan atau minuman. Oke, udah ke fill. Ya, dapat dilihat bahwa proses upload telah ditolak oleh aplikasi kami. Hal ini terjadi dikarenakan oleh Google Cloud Vision yang tidak mendeteksi adanya makanan pada gambar-gambar yang ingin dipost. Fenomena ini juga akan terjadi apabila Google Cloud Vision mendeteksi adanya makanan, tapi persentase fokusnya kepada makanan adalah kurang dari 90%.
Selanjutnya akan kami coba contohkan apabila user ingin memposting menggunakan gambar yang relevan dengan makanan atau minuman. Atau jika dibilang dari sisi teknis, Google Cloud Vision mendeteksi gambar dengan persentase fokus kepada makanan atau minuman yang lebih besar dari 90%. Apabila proses posting berhasil, maka user akan dinavigasikan ke halaman sebelumnya. Postingannya akan ditunjukkan pula, karena merupakan postingan terbaru. Oke. Di layar Discover ini, apabila kita menekan tombol Search, maka kita akan menuju ke halaman Search. Nah, di sini kita dapat melakukan pencarian user, pencarian post berdasarkan tag-nya, dan pencarian place. Sekarang kita coba dulu melakukan pencarian user. Apabila kita pencet, maka kita akan menuju ke profile detail si Mita Kamala ini. Nah, bisa kita lihat, Mita Kamala ini memiliki 2 post. Nah, apabila fotonya salah satu foto kita tekan, maka kita akan menuju ke post detail. Nah, di sini kita dapat melihat foto-foto lain yang diupload oleh Mita, kemudian caption-nya, dan juga komentar-komentarnya, serta jumlah like-nya. Kita juga dapat berkomentar. Menarik nih. Kita post. Oke, sudah nambah. Dan di post detail juga akan bertambah. Kemudian kita kembali lagi ke Discover. Lalu kita search lagi. Sekarang berdasarkan tag. Misal, ramen. Oh, tidak ada. Coba fast food. Nah, bisa kita lihat ada 2 post yang memiliki tag fast food. Kemudian kita search by place. Misal CPI. Nah, search by place ini kita menggunakan third-party API Google Place untuk mendapatkan data place. Apabila kita tekan, maka kita akan menuju ke place detail dan yang menunjukkan foto-foto dari Google Place, lokasinya, dan juga related post yang terkait dengan lokasi ini. Lalu kita kembali. Nah, tadi kan kita sudah melakukan post. Kita juga dapat melakukan delete untuk postingan yang sudah kita post. Kita ke layar profile. Di sini kita memiliki 4 post. Kita pencet yang tadi. Nah, apabila postingan ini adalah postingan yang kita miliki, maka tombol delete ini akan muncul. Nah, kita bisa delete sekarang. Yes. Nah, postingannya sudah terhapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai workflow pada aplikasi kami. Workflow pada aplikasi kami dimulai dari sisi klien. Sebelum mengakses aplikasinya, user dapat melakukan registrasi. Kemudian, data tersebut akan dikirimkan ke server yang telah terdeploy pada Heroku dan disimpan dalam database yang kami gunakan, yaitu MongoDB. Untuk meng-create post, user akan mengupload image ke server yang telah terintegrasi dengan Google Vision untuk fitur validasi image dengan kategori food. Image yang telah tervalidasi akan diteruskan ke Firebase Storage untuk disimpan dan akan dipanggil saat dibutuhkan. User juga mengirimkan request pencarian data lokasi atau places pada server menggunakan Google Places API. Hasil pencarian data places akan disimpan menggunakan Redis untuk mengurangi query ke third-party API. Selanjutnya, ada pun beberapa teknologi backend yang kami gunakan meliputi MongoDB dan ODM Mongoose untuk databases, Node.js untuk runtime environment JavaScript, Express.js untuk backend framework Node.js, Redis untuk penyimpanan cache, JSON Web Token untuk enkripsi data untuk keperluan authentication user, Firebase Storage untuk menyimpan file upload image, Google Cloud Vision untuk fitur validasi image upload, Google Places API untuk service pencarian places atau detail lokasi, Heroku untuk deployment server agar dapat diakses pada client side, dan terakhir, Jest untuk server testing framework. Untuk membuat aplikasi mobile pada proyek kami menggunakan React Native sebagai JavaScript framework untuk membuat user interface. Di atasnya, kami juga menggunakan framework React Native, yaitu Expo, untuk mempermudah proses development dan deployment. Untuk mengatasi statement management, kami menggunakan Redux, dan untuk mengatasi aktivitas login, kami menggunakan async storage yang merupakan persistent storage, sehingga user yang telah login akan tetap terlogin apabila ingin membuka aplikasi Instafood lagi.
Selain itu, kami juga menggunakan React Native Image Picker agar aplikasi kami dapat mengakses galeri dari smartphone user. Dan yang terakhir, kami menggunakan software Android Studio untuk mengemulasi smartphone saat proses development. Baik, sekian dari kami, tim developer Instafood. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk menyaksikan penjelasan tentang aplikasi buatan kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan.